Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar dan keadaannya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang taubat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa dengan harapan semoga ketika kita belajar nanti kita diberi kemudahan dan mendapat manfaat dari pelajaran tersebut. Amin. Ya ridhoillah wa li syafaati Rasulillah sya'ulillah ilahul Fatihah. Oke teman-teman, pada materi taubat ini ada 3 poin penting yang harus kita pahami dan kita ketahui. Yang pertama, definisi dan hakikat taubat. Yang kedua, syarat taubat. Dan yang ketiga, keutamaan taubat. Yang pertama, pengertian dan hakikat taubat. Apa sih taubat itu? Taubat berasal dari kata tawaba yang artinya kembali. Dia bertaubat berarti dia kembali. Kembali kemana? Kembali ke jalan yang benar. Seseorang yang taubat berarti dia sebelumnya pernah melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Sedangkan yang dimaksud hakikat taubat yaitu sebuah perasaan hati yang menyesali terhadap perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan di dalam hidupnya, dan ia bertekad atau berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu adalah pengertian dan hakikat taubat. Apakah bisa dimengerti teman-teman? Selanjutnya adalah syarat-syarat taubat. Yang pertama, orang yang diterima taubatnya harus Islam. Yang kedua, orang itu harus menyesal terhadap perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan, dan juga menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu perbuatan maksiat atau berdosa. Yang ketiga, ia harus berhenti dari perbuatan maksiat itu. Jadi ketika ia bertaubat, dia harus berhenti, tidak boleh melakukan perbuatan maksiat tersebut. Yang keempat, orang itu harus berjanji atau bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu di kemudian hari. Jadi ketika orang yang taubat, selain dia berhenti, dia juga berjanji tidak akan mengulanginya di lain hari. Terus yang kelima, ketika perbuatan maksiat atau perbuatan dosa itu bersangkutan dengan orang lain, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada keutamaan orang yang bertaubat. Yang pertama, orang yang bertaubat akan dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Dari hadis ini dapat dimengerti bahwa orang yang bertaubat akan dicintai oleh Allah. Definisi dicintai yaitu maka segala urusan akan dipermudah oleh Allah dan sebagainya. Yang kedua, dengan taubat Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dosa sekalipun dosa besar, jika orang itu bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan mengampuni
dosa kita sangat besar, tapi jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka masih ada kemungkinan pintu taubat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, begitu pemaafnya Allah itu. Selanjutnya, orang yang bertaubat sama Allah itu diberi bonus kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayo, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Maka sering-seringlah taubat dengan cara mengucapkan banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, itu tadi pembahasan tentang taubat. Dengan kita mengerti apa itu taubat, apa itu hakikat dan keutamaan taubat, maka saya harap teman-teman semua dapat menumbuhkan sikap senang bertaubat. Meskipun kita tidak merasa melakukan dosa-dosa yang besar, tapi kita harus membudidayakan atau mengamalkan sikap taubat ini dengan banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya dosa kita diampuni, dan supaya kita ketika meninggal, kita meninggal dengan keadaan husnul khotimah, dengan sedikit dosa, dan semoga kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.